Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Saya akan membacakan warta pada hari ini, warta jemaat Minggu 10 September 2023. Segenap majelis GKJTO Jemaat Bidosari mengucapkan selamat pagi, selamat datang dan selamat beribadah kepada seluruh warga jemaat dan jemaat tamu yang hadir. Ibadah pada pagi hari ini akan dilayani oleh Saudara Merkias Papilaya dengan menggunakan pujian melengkapi hidung jemaat. Dan untuk petugas kolekta pada hari ini yaitu dari tim Bapak 2, Bapak Sabto Kristiono, Bapak Sumarsono, dan Bapak Yohanes Siono. Warta yang pertama, ibadah PA dan andasana jemaat di KJT Bidosari akan dilaksanakan pada hari Rabu 13 September 2023 pukul 17 atau 5 sore bertempat di keluarga Bapak Bujiman. Pemimpin PA Ibu Pendeta Juliana Wakse dan pujian dan doa Bapak Penatua Medo Edi menggunakan bahasa Jawa. Dimohon perhatian dari seluruh warga jemaat dan mohon dukungan doanya. Warta yang kedua, menginformasikan terkait dengan kegiatan ibadah panjang HUT GKJTO Bidosari dan healing bersama yang akan diselenggarakan pada hari Minggu 24 September 2023. Maka kami mengingatkan kembali bahwa hari ini adalah hari terakhir untuk pendaftaran. Adapun beberapa hal yang dapat kami sampaikan terkait ibadah pada ini adalah yang pertama, kegiatan akan dilaksanakan di Yogyakarta. Yang kedua, setelah ibadah akan dilanjutkan healing bersama di seputaran Jakarta. Yang ketiga, apabila ada peserta yang bukan dari jemaat di KJTO diperbolehkan ikut, namun dengan membayar biaya normal, yakni Rp180.000. Yang keempat, dimohon hari ini semua sudah mendaftarkan diri karena akan digunakan sebagai acuan gereja untuk menentukan transportasi dan konsumsi. Demikian dapat kami sampaikan. Terima kasih. Warta yang ketiga, ibadah Minggu 17 September 2023 akan dilayani oleh Bapak Pendeta Emeritus Sudriono dengan menggunakan pujian Hidung Pasamuan Jawi. Petugas kolektan dari tim SPK 2, Adik Dila, Adik Renata, dan Adik Ella. Song leader dari tim SL1, Saudara Jati, Saudara Alki, dan Saudara Cornelius Gideon. Multimedia LCD petugas 2, Saudari Mada dan Saudari Kristi. Demikian mata jemaat pada hari ini. Selamat beribadah, Tuhan memberkati.
Kita bersama memuji dari PKB. Pertolongan kita itu di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang menggenapi janjinya kekal selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan kita Yesus Kristus turunlah atas kita sekalian. Amin. Jemaat disilakan berkembang. Saudara-saudara, kita telah siap dan masuk bersekutu bersama Tuhan dalam kebaktian ini. Untuk itu dengarlah sabda Tuhan yang terambil dalam 1 Timotius pasal 4 ayatnya yang ke-16. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaran. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Kita angkat pujian dari pelengkap himne jemaat nomor 258 bait pertama dan yang kedua. Ku ingin selalu dekat padamu. Tuhan,
keyakinan kita dalam mengikut Tuhan, yang terambil dalam Matius pasal 22 ayat yang ke-37 sampai yang ke-40. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudara-saudara, karena kasih Allah telah memerdekakan kita, memberikan kita anugerah keselamatan, untuk itu sebagai manusia yang sudah ditebus, marilah kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan dengan jujur dan dengan penuh penyesalan diri. Saya memberikan kesempatan Bapak Ibu Saudara-saudara untuk berdoa secara pribadi. Nanti saya akan tutup dalam doa. Mari kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, pemilik kehidupan, dengan rasa sesal dan malu kami mengaku dosa-dosa kami sebagai pribadi dan sebagai jemaat di tempat ini di hadapan. Dengarlah seruan dan doa umat ini. Amin. Saudara-saudara, Allah telah berkenan mengampuni kita dan memberikan anugerahnya sebagaimana tertulis dalam Yakobus pasal 1 ayat yang ke-17. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Kita angkat pujian dari pelengkap Himne Jemaat nomor 138 bait pertama dan baitnya yang kedua. Setiap Tuhanku tiada bertahan. Yeah.
kesiapan kita dalam menerima dan menjalankan petunjuk hidup baru. Jemaat dipersilakan berdiri. Jemaat Tuhan, untuk berkarya dalam kehidupan sehari-hari, menjalankan amanat agung Allah dan tidak menyia-nyiakan kasih-Nya. Dengarlah petunjuk hidup baru yang terambil dalam 1 Samuel pasal 12 ayatnya yang ke-14. Hanya takutlah akan Tuhan dan setialah beribadah kepadanya dengan segenap hatimu, sebab ketahuilah betapa besarnya hal-hal yang dilakukannya di antara kamu. Jemaat disilakan duduk kembali. Kita ada dalam pelayanan firman Tuhan. Untuk itu, mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita berdoa memohon tuntunan Roh Kudus untuk kita semua di tempat ini. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, terima kasih karena Bapa boleh menyertai perjalanan kehidupan kami, kita jemaat di sini, sehingga kami boleh ada di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Untuk itu, di kesempatan ini kami akan membaca firman Tuhan. Kami memohon ketika Roh Kudus sudah ada bersama-sama dengan kami di tempat ini, berkatilah setiap kami di tempat ini, sehingga ketika kami membaca firman Tuhan, kami dibantu untuk memahami firman itu, dan terlebih khusus kami dituntun dengan Roh Kudus untuk menjalankan isi firman itu di dalam kehidupan kami setiap hari. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan memohon. Haleluya, amin. Jemaat yang terkasih, kesempatan ini kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Roma pasal 6. Roma pasal 6 ayat 1 sampai ayatnya yang 11. Saya akan membacakan untuk kita semua di tempat ini. Roma pasal 6 ayat 1 sampai yang ke-11. Yang berbunyi demikian: mati dan bangkit dengan Kristus. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus yang telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Demikianlah firman Tuhan yang berbahagia setiap kita yang membaca, mendengar, terlebih khusus kita melakukan firman itu dalam kehidupan kita setiap hari. Haleluya.
Dan alangkah baiknya saya memperkenalkan diri supaya kita sama-sama kenal. Perkenalkan, saya Melkias Papilaya. Saya alumni UKSW Teologi S1 dan Magister Sosiologi Agama S2. Saya asal dari Provinsi Maluku, tepatnya di Pulau Sawarua. Saya berumur 27 tahun dan ya, masih sendiri. Mungkin itu saja perkenalan saya. Karena kalau perkenalan lebih banyak, itu juga bosan. Oke, mari kita mulai merenungkan firman Tuhan kita di pagi ini. Kita percaya bahwa Kristus telah menyertai perjalanan kehidupan kita dari minggu kemarin. Kita bersyukur sehingga Allah telah mempertemukan kita semua di tempat ini dengan segala baik. Kalau yang sehat puji Tuhan, kalau yang sedang sakit, kita semua harus yakin dan percaya bahwa Allah masih melawat kehidupan kita sehingga sampai pada hari ini masalah kehidupan di dalam hidup kita sehari-hari, Allah telah tetap menyertai perjalanan kita semua. Untuk mengawali khotbah kita di pagi ini, saya akan memulai dengan sebuah pertanyaan yang diberikan oleh Paulus pada ayatnya yang pertama dalam bacaan kita di kesempatan ini. Pertanyaan itu yang kita baca sama-sama tadi, yaitu bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Atau sederhananya, bolehkah kita hidup dalam dosa supaya kita terus mendapat kasih karunia Tuhan? Menurut jemaat, apa tujuan Paulus memberikan pertanyaan mendasar ini? Menurut Bapak Ibu, bolehkah kita terus bertekun dalam dosa supaya kita terus mendapat kasih karunia dari Allah? Tentu dalam hati kita menjawab tidak. Apa tujuan Paulus memberikan pertanyaan mendasar ini? Karena sebagai orang percaya, sekalipun kita hidup dalam dosa, Kristus yang sudah mati di kayu salib akan terus menebus dosa kita. Apakah seperti itu juga? Kristus sudah mati, jadi kita terus saja berbuat dosa karena jaminannya adalah kita sudah diselamatkan. Apakah seperti itu? Jika semata-mata kita memvalidasi pertanyaan itu dengan jawaban bahwa sebagai sebuah kebenaran, maka sesungguhnya kita belum memiliki hidup baru dan tidak memiliki kasih karunia dari Allah, karena kita masih terbelenggu dengan dosa-dosa kita. Tema yang akan kita gumuli sepanjang seminggu ini ialah hidup baru, kasih Allah tidak untuk disia-siakan. Kita lihat bersama pembacaan kita di kesempatan ini, konteks Roma ketika Paulus menulis surat ini. Mereka ada dalam hidup yang kacau. Mereka hidup dengan konflik setiap hari. Mereka berkonflik di antaranya tentang menjalankan hukum Taurat atau tidak, menjalankan tradisi sunat dalam tradisi agama itu dibenarkan atau tidak. Mereka juga membangun jarak antara orang Yahudi dan orang Roma. Bahkan mereka juga masih hidup dalam dosa-dosa duniawi setiap hari. Dalam perikop pembacaan kita di kesempatan ini, terkhususnya dalam ayat fokus kita pada ayat yang ketiga dan keempat, menyatakan bahwa, atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Dalam penafsirannya, Paulus ingin menjelaskan bahwa melalui baptisan,
merupakan sebuah meterai dan tanda bahwa manusia telah dipersatukan dengan Allah dalam Yesus Kristus, sudah menjadi satu dan dibaharui dalam pembinaan iman kita setiap hari melalui ajaran-ajaran gereja, melalui ajaran-ajaran Kristen, dan melalui sikap-sikap Kristus dalam pembacaan kita di Alkitab. Sekalipun baptisan adalah suatu sakramen gerejawi yang menunjukkan bahwa kita telah dipersatukan dengan Kristus dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, di dalam baptisan tersebut seseorang mendapat anugerah keselamatan melalui kebangkitan dan mendapat hidup baru dan hidup yang dibaharui. Meski ada anugerah yang besar itu, tentu tidak serta-merta menjadi jaminan bahwa orang yang mengenal Kristus, saya dan Bapak Ibu, akan terus hidup di dalam. Dalam konteks jemaat di Roma, walaupun mereka telah percaya Kristus, tetapi jemaat di Roma masih tetap mau hidup dengan manusia yang lama, dengan sikap-sikap yang tidak mencerminkan ciri Kristus. Dan sebagian dari mereka masih menyembah berhala dan keyakinan yang tidak membawa keselamatan. Nah, inilah pentingnya pemahaman dasar iman agar arah dan tujuan hidup orang percaya hidup baru menjadi semakin jelas. Sebagai anggota jemaat, suka atau tidak, kita akan mengalami yang namanya perubahan zaman. Berbagai pemahaman tentang kehidupan akan semakin berkembang. Akan ada pengaruh-pengaruh yang kelihatannya baik, namun tidak mencerminkan kehidupan baru. Tentu melalui pembacaan kita di hari ini, kita diingatkan bahwa dalam Kristus kita adalah ciptaan dan memiliki hidup baru. Dalam hal ini sebagai jemaat juga harus jeli memikirkan dan merenungkan, apakah memang tindakan saya setiap hari itu memuliakan Allah atau tidak. Lalu apa yang menjadi implikasi firman Tuhan kita di kesempatan ini? Kita masih diberikan anugerah untuk melanjutkan hidup pada minggu ini. Yang menjadi pertanyaan reflektif ialah, apakah kita sebagai orang Kristen menyadari telah menjalani hidup yang adalah anugerah pemberian Tuhan itu dengan sikap hidup yang baru? Atau apakah kita ketika kita hadir dalam kebaktian ini dengan sikap yang egois, hanya ingin menerima anugerah Tuhan untuk diri sendiri dan tidak ingin menjadi pelaku firman nanti dalam kehidupan kita setelah kita keluar dari tempat ini? Untuk kita semua, bahkan jemaat IKJTU Windosari secara menyeluruh, ketika kita sudah menerima hidup baru dari Allah dalam Kristus, maka muliakanlah Allah dalam kehidupan kita setiap hari. Dalam kehidupan pribadi kita, dalam kehidupan keluarga, bahkan dalam kehidupan ketika kita keluar membangun relasi dengan sesama kita dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam kehidupan nyata sekarang ini, tidak bisa kita pungkiri juga bahwa terkadang kita tidak bisa menguasai diri. Kita tergoda untuk melakukan hal-hal yang menunjukkan bahwa kita masih hidup dalam hidup yang lama. Mungkin dalam kehidupan kita setiap hari kita akan iri dengan keberhasilan sesama kita. Mungkin kita bisa menyakiti orang lain dengan tutur kata kita. Bisa jadi tanpa kita sadari, kita sebagai orang-orang percaya kita adalah pribadi yang angkuh atau pribadi yang sombong, suka merendahkan orang lain. Mungkin kita juga menjadi anggota jemaat yang suka menebar berita-berita yang tidak baik, sehingga semua hal ini menunjukkan bahwa kita masih hidup dalam kehidupan yang lama.
Itu beberapa contoh kecil yang setidaknya terjadi juga bagi kehidupan kita setiap hari. Sehingga kebalikannya dari sikap yang lama itu, sikap yang hidup baru yang perlu kita praktekkan dalam keseharian hidup kita ialah yang pertama, hiduplah dalam kasih. Hidup berdamai dengan semua orang. Kita harus sadar bahwa kita punya kelemahan, sehingga kita tidak perlu iri dengan orang lain, dengan keberhasilan orang lain. Kita tidak perlu harus menjatuhkan orang lain untuk mengangkat diri kita sendiri dengan cara-cara yang tidak baik. Kita harus berupaya melakukan isi firman Tuhan sesuai kehendak Allah dalam kehidupan kita setiap hari. Untuk itu melalui bacaan kita di hari ini, kita diingatkan dengan beberapa hal penting yang harus kita lakukan setiap hari. Yang pertama, yakini dan percayalah bahwa ajaran tentang anugerah dan keselamatan melalui kebangkitan Kristus dan hidup baru itu sudah diberikan bagi kita semua di tempat ini. Yang kedua, anugerah dan keselamatan hidup baru itu tidak untuk disimpan bagi diri sendiri, sehingga kita terus melakukan dosa setiap hari. Tetapi kerjakanlah anugerah keselamatan dan hidup baru itu dalam kehidupan saya, kehidupan Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, setiap hari ketika kita ada di mana saja berada. Yang ketiga, yakini dan percayalah bahwa Kristus yang mati di kayu salib dan bangkit demi dosa kita semua adalah Allah dalam Kristus yang patut kita sembah dan harus kita imani setiap hari. Dan Allah dalam Kristus Yesus harus menjadi role model ketika kita menjalankan hidup kita setiap hari. Untuk itu, tetaplah bersandar, memohon petunjuk dan meminta kekuatan daripadanya, supaya kita terus dituntun, dimampukan untuk menjalani keseharian kita dengan mempraktikkan hidup yang benar. Untuk mengakhiri khotbah ini, saya memiliki ada dua pantun untuk kita dengar bersama. Pantun yang pertama, pergi ke pasar beli kapur baris, tas berlobang jatuh di dalam jalan. Sudahkah kamu kenal Yesus Kristus? Dialah cahaya suluh kehidupan. Satu lagi. Rebus ubi makan disuruh, ubi jatuh berserakan. Ditebus Kristus dan hidup baru. Kasih Allah tidak untuk disia-siakan. Amin. Mari kita merespon firman Tuhan kita di pagi ini dengan menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat baik 127 bait yang pertama dan yang keempat. Jadilah Tuhan kehendak-Mu. Dan kita ada dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus yang kami sembah, yang kami imani setiap hari, kami sebagai orang-orang percaya
kami sebagai anggota jemaat GKJTU Jemaat Mendosari, kami datang dengan seluruh kehidupan kami. Kami tidak punya emas, kemenyan atau mur yang harus kami persembahkan, tetapi seluruh hidup kami taruh dan kami persembahkan ke dalam tangan Bapa di surga. Ya Allah, ya Tuhan kami, di kesempatan ini kami sebagai persekutuan jemaat GKJTU Jemaat Mendosari, kami akan bergumul tentang kehidupan kami. Kami akan berdoa. Kami berdoa bagi jemaat secara keseluruhan di tempat ini. Kami dengan pekerjaan-pekerjaan kami, ketika Tuhan menempatkan kami di mana saja, kami berusaha. Kami percaya Allah telah menyediakan berkat yang berlimpah bagi kami yang memiliki pekerjaan. Sehingga ketika kami hadir dengan pekerjaan kami, Allah juga kuatkan iman kami sehingga kami terus menjadi berkat juga bagi orang lain. Ya Allah, ya Tuhan kami berdoa bagi anggota jemaat di tempat ini yang mungkin kami yang sedang mencari pekerjaan dalam dunia pekerjaan. Kami mohon Allah memberkati kami semua yang sedang mencari-cari pekerjaan, sehingga ketika Allah menentukan kami di mana, kami bisa pergi dan mencari sehingga kami mendapatkan itu semua. Ya Allah, ya Tuhan kami berdoa bagi gereja di tempat ini dengan seluruh kehidupan berjemaat. Kami berdoa bagi program gereja yang sudah dijalankan atau yang akan dijalankan. Kami percaya ketika jemaat ini hadir, Allah juga sudah memberkati jemaat ini sehingga kami melakukan program-program gereja seturut kehendak Tuhan dan demi untuk memuliakan nama Tuhan. Ya Allah, ya Tuhan kami juga menyerahkan program gereja yang akan dijalankan 1 atau 2 minggu ke depan yang akan melakukan kebaktian di luar jemaat. Kami percaya dan kami yakini Allah memberkati program ini sehingga segala persiapan yang telah disiapkan, Allah memberkati itu semua sehingga di hari ketika jemaat ini pergi menjalankan kebaktian di luar jemaat, kami percaya Allah selalu memberkati kami semua dan memberi kami semua keselamatan. Ya Allah, ya Tuhan kami berdoa bagi anggota jemaat ini yang memiliki anak-anak yang dalam studi-studi di sekolah maupun di universitas tinggi. Kami memohon ya Allah, memberkati anak-anak kami dengan hikmat dan kebijaksanaan, sehingga kami ketika anak-anak kami berproses dalam dunia pendidikan, kami percaya dengan iman kami kepadamu, Allah selalu memberkati mereka semua dan beri mereka kesehatan dan kekuatan. Ya Allah, ya Tuhan di kesempatan ini juga kami akan berdoa bagi bangsa dan negara yang kami diami di tempat ini. Kami berdoa dari struktur bangsa yang paling tinggi sampai tingkat RT RW. Ketika Allah menunjuk dan menentukan orang-orang untuk bekerja dan melayani bangsa dan negara ini, kami percaya Allah juga memberkati mereka semua dengan hikmat Tuhan, sehingga tangan yang mereka bekerja adalah tangan Tuhan. Pikiran yang mereka pikirkan tentang negara ini adalah pikiran dan hikmat dari Tuhan. Kami juga berdoa bagi anggota jemaat yang mungkin sedang sakit, bahkan atau sedang melakukan proses pemulihan. Kami berdoa memberkati mereka semua, kuatkan iman mereka, sehingga ketika mereka menjalani kehidupan mereka yang sedang sakit, bahkan sedang memulihkan diri, kami percaya Allah memberikan mujizat dan kesembuhan secara total di dalam nama Yesus. Ya Allah, ya Tuhan kami juga berdoa bagi majelis jemaat, bahkan pendeta jemaat di
jemaat ini yang setia melayani. Kami percaya Allah juga memberkati satu persatu anggota majelis jemaat, bahkan pendeta jemaat di sini. Berkati keluarga dan rumah tangga mereka masing-masing. Dan kami percaya ketika dengan setia melayani gereja ini, mereka juga diberkati di dalam nama Yesus. Ya Allah ya Tuhan kami, ini kehidupan kami, ini doa kami secara umum kepadamu ya Tuhan. Dan mungkin juga ada pergumulan-pergumulan anggota jemaat di tempat ini yang mereka naikkan satu persatu kepadamu. Untuk itu kami mohon, dengarlah seruan dan doa umat ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa memohon. Amin. Jemaat, kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita dengan mengikuti rumusan pengakuan iman rasuli. Untuk itu saya mengundang kita semua berdiri. Kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Bapa langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan damai, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari yang hidup yang kekal. Jemaat silakan duduk kembali. Sebagai respon pengakuan iman kita menyanyikan pelengkap iman 131 bait pertama dan ketiga. Ku yakin Tuhan tuntun langkahku. Untuk itu sebelum kita memberi kepada Tuhan, dengarlah nats persembahan yang diambil dari Mazmur pasal 52 ayatnya 11. Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab Engkau yang bertindak, karena namamu baik. Aku hendak memasyurkannya di depan orang-orang yang Kau kasihi.
untuk mengiringi persembahan kita. Kita angkat pujian dari melengkapi jemaat nomor 265 bait pertama dan seterusnya. Bapak Ibu Saudara, mari kita masuk dalam doa persembahan. Bapa yang di surga, sungguh besar kemurahan-Mu yang Kau nyatakan kepada kami. Kami menikmati berkat-Mu setiap hari yang berlimpah di dalam hidup kami. Pada saat ini ya Bapa, kami memberikan persembahan kepadamu sebagai ucapan syukur kami. Kiranya Bapa yang penuh kasih mengkuduskan persembahan ini dan menyucikannya ya Bapa. Bapa yang surga, kami juga mohon berkat-Mu kepada setiap orang yang mengelola persembahan ini. Kiranya Bapa sendiri yang menyertai dan memimpin kami, sehingga kami mampu melakukan yang terbaik di setiap pelayanan kami dan untuk kemuliaan nama-Mu saja. Bapa, inilah ungkapan syukur kami yang kami naikkan kepadamu. Dan kami bersama-sama seluruh jemaat-Mu di sini akan menaikkan doa Bapa kami seperti yang Kau ajarkan kepada murid-murid Tuhan. Doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang sesungguhnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kuasa dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat kami persilakan duduknya.
Sebelum kita kembali ke aktivitas kita setiap hari, sebelum kita bergumul dengan kehidupan, pekerjaan, dan seluruhnya, sebelum kita pulang, mari kita terima pengutusan dari berkat Tuhan. Pulanglah dengan damai sukacita, dan jadilah saksi Tuhan dimanapun saudara berada. Untuk itu terimalah berkat Tuhan. Maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati gembala agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita, kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Sebagai lagu penutup, kita angkat pujian dari pelengkap Hidung Jemaat nomor 182, bait pertama dan baitnya yang kelima. Kuutus kau mengabdi tanpa pamrih.
Makasih ya. Kotak KWA. Tadi kan ngomong. Yang belum KWA. Ya yuk, aku tak biar. Oh iya. Kotak belum KWA. Silakan say hi. Say hi. Persilakan dengan segala hormat. Closing. Ya, lah. Apa yang perlu disampaikan di luar? PA kapan Mas Dion? Satu. Besok itu? Tanggal itu? Berapa ya? 13. Di mana? Di Pak Budiman. Oh, Rumahnya di mana? Makasih aja. Sana dekat istri. yang itu? Pendeta Dunia, pujiannya Pak Merdono bahasa Jawa. Oh, ya itu sudah benar ya. Oke, Bapak Ibu dan Saudara, terima kasih yang hari ini sudah beribadah mengikuti secara online di Facebook GKJTU Bundosari. Warta yang perlu kami sampaikan yang pertama adalah mengundang Bapak Ibu dan Saudara semua untuk hadir dalam ibadah pemahaman Alkitab pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 bertempat di rumah Bapak Budiman. Bapak Budiman berarti di RT 2 nggih. Itu pemimpin ibadah Ibu Pendeta Yuniana Langse dan pemimpin pujian Bapak Renatua Porto Edi dengan ibadah menggunakan bahasa Jawa. Pujian juga menggunakan KPJ BMGJ. Itu kemudian warta yang kedua, Bapak Ibu dan Saudara, sekali lagi kami undang untuk mengikuti ibadah dalam rangka ulang tahun GKJTU, yaitu ibadah Padang. Dapat mendaftarkan segera paling lambat di hari ini kepada Majelis Jemaat. Kemudian warta yang ketiga, ibadah minggu depan tanggal 17 September 2023 akan dilayani oleh Bapak Pendeta Emeritus Sudiono dengan ujian KPJ BMGJ menggunakan bahasa Jawa. Demikian yang dapat kami informasikan. Selamat hari Minggu. Terima kasih.